atau pas misalkan kita crossing nih, contohnya kemarin aku pernah nih ada pengalaman crossing dari Eropa ke Amerika itu ombaknya besar. Terus kapal itu sampai goyang dan yang ada di dalam itu kayak piring-piring, gelas. Halo, saya Kang Agus CSP dari channel Curhat Sang Pelaut di Goyang Ombak Demi Keluarga. Bukan ombak aja tapi dengan angin juga ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan dua serikandi cantik dari Indonesia dan sekarang masih bekerja di kapal pesiar. Dan kita kemarin ngebahas tentang bagaimana bisa bekerja di kapal pesiar buat perempuan. Dan ini suka dukanya, membahas suka dukanya di kapal pesiar bersama dua serikandi cantik ini, dan Kang Agus mau kupas tuntas dengan mereka berdua. Tapi sebelum kupas tuntas, di subscribe channel Kang Agus di Curhatan Sang Pelaut, dan juga Di komen, di like, tekan tombol loncengnya juga biar notifikasinya tetap jalan. kita buat semuanya, kita akan langsung aja ke tanya-tanya ke dua serikandi cantik ini. Ini ada El Frida. Hai, aku El. Dari mana El? Dari Sumatera Utara, Pematang Siantar. Saya Hello buat Sumatera. Hai. Dan ada satu lagi nih. Ada Monica Mentari. Monica Aku Mentari. dari Rembang. Saya halo buat keluarga. Pak, Bu, hai. Ya, ini. El gimana nih buat? Oke, begitu. Ini asli dari Indonesia ya, dan Cantik dan Nunu dan Kang Agus ingin kepoin nih yang dua serikandi ini, yang kemarin bilang 2 kontrak atau 8 bulan. Setiap kontraknya sih 8 bulan ya. Dan kita akan kupas tuntas bagaimana kehidupan di kapal pesiar itu. Dan mungkin Kang Agus nanyain tentang dukanya dulu ya. Biar mereka yang awam belum tahu tentang dunia kapal pesiar atau pelayaran, biar terbuka gitu. Iya, benar-benar. Kan? Siap-siap. Siapa dulu boleh, mau Monica dulu, mau Elfrida dulu, bagaimana suka dukanya, kan Kang Agus tanya dukanya atau derita pelaut. Oke. Dukanya Nah, dulu ya, deh ya. boleh. Silakan. Dukanya itu kayak misalnya nih ya, satu kontrak kita itu kan ngejalanin 8 bulan full di kapal, dan itu kerja, nggak ada libur. Itu benar-benar suatu apa ya namanya, kayak putar balik kehidupan lah. Dari yang namanya kerja di darat itu kan ada liburnya setidaknya sehari atau 2 hari. Ini tiba-tiba yang nggak ada libur, kerja tiap hari. Itu pasti ngerasa ada bosannya. Tapi kita ini lagi ya, tapi jangan patah semangat dong. Kita semua pasti bisa dong ininya ngejalanin hidup di kapal. Soalnya kita dibayar juga pakai dolar, dan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, nginjakin kaki di negara-negara yang berbeda selama kita satu kontrak di kapal. Kita juga bisa megang duit dolar atau mata uang yang lainnya kayak euro atau mungkin peso dari negara-negara yang lain lah. Itu sih kalau sebagian dari sukanya. Dukanya juga itu masalah ombak. Untuk orang-orang yang nggak tahan ombak, misalkan kalau pas rafsi atau pas misalkan kita crossing nih, contohnya kemarin aku pernah nih ada pengalaman crossing dari Eropa ke Amerika itu ombaknya besar. Terus kapal itu sampai goyang dan yang ada di dalam itu kayak piring-piring, gelas pada jatuh, pecah. Tamu-tamu juga kesulitan jalan, apalagi kami yang bekerja sebagai kru, untuk bawa minuman, bawa makanan itu juga susah. Itu tentang ombak, tentang rafsi. Belum lagi kalau pas sisik, karena kita nggak kuat kan, muntah, mual, kepala pusing segala macam, tapi harus tetap kerja, itu juga tekanan di sana. Cuman pindah-pindah kita gimana, kalau udah dari awal mau kerja di kapal harus siap seperti itu. Terus juga aku mau nambahin lagi nih ya. Boleh ya. Kayak misalnya kita kan semua berkeluarga dong, ya jauh-jauh lah yang namanya kemalangan atau yang namanya ditinggalkan ya sama orang-orang terkasih kita, misalnya berpulang, meninggal gitu. Di situ kita menjalani kesulitan lah, menghadapi sulitnya ngambil keputusan. Memang sih dari perusahaan kita dikasih pulang, mereka bakalan nyediain yang namanya itu prosesnya, mulai dari mereka nyiapin penerbangan sampai kita nyampe emang ke rumah. Cuman disediain waktu cuman berapa 2 minggu doang. Nah, itu kan bikin kita mikir tuh, aduh mau pulang apa enggak ya gitu. Apalagi
dari beberapa pengalaman orang-orang kapal yang sebelumnya, mereka itu pada kayak mikirnya, aduh nanggung kalau mau pulang, toh bentar lagi udah kelar kontraknya gitu kan. Nah, jadi itu termasuk bisa bikin ini ya, gundah gulana galau lah gitu. Atau stres kan gitu ya. Iya, termasuk. Jadi banyak suka dukanya di kapal ya. Jadi Banyak banget. Jadi menurut Kang Agus juga emang sama seperti itu. Memang kata L yang dibilangin, kematian atau kelahiran yang ketika kita ada di kapal, tiba-tiba ada keluarga yang meninggal dan ada Iya, atau mungkin yang melahirkan. lahiran. Tapi nggak bisa pulang dengan cepat ya. Iya, benar. Tapi jangan salah ya, kalau untuk kru kapal pesiar, khususnya di Holland American lain nih, tapi nggak tahu kalau di company lain, misalnya ada yang meninggal keluarga kita atau yang melahirkan, kita ada namanya kompansionet. Jadi bisa minta izin pulang selama 2 minggu. Dan tapi ingat, kalau ada kejadian dukanya di rumah, nggak bisa besoknya pulang atau hari ini pulang. Iya. Tapi ada sih yang hari ini pulang, kalau di potnya itu pas overnight. Nah, kita didapatkan tiket dan kita bisa pulang secepatnya ke Indonesia. Jadi kalau misalnya apa yang dikatakan dua Sri Kandi itu mental harus kuat, emang betul. Dan buat orang tua yang punya Sri Kandi yang di rumah, nah itulah suka dukanya. Gimana kalau makanan di kapal nih buat ini? Bener, itu juga termasuk poin ya. Tergantung kita ya memandangnya itu positif apa negatif. Soalnya kemampuan kita adaptasi sama lingkungan, mau itu makanan ataupun orang-orang, itu ya dari dalam diri kita masing-masing. Kayak misalkan di kapal sendiri, makanannya sih disediain, kayak bumbunya sesuai sama lidah orang kita lah, mereka nyesuaiin kayak gitu. Cuman ada kalanya nih, lidah kita kayaknya pengen makanan yang di rumah, tapi yang dapatnya yang di sini doang, dan standar masaknya yang gitu-gitu aja. Itu kita harus tahan lah ya sama yang kayak gitu. Mau bosan apa gimana. Mungkin Monika pernah nggak di kota kedua bawa makanan sendiri? Oh iya, itu makan teri kan itu. salah satu cara biar kita bisa bertahan, survive. apalagi pas awal-awal join gitu, karena mungkin kaget ya Kak sama makanan yang dari awalnya di rumah itu masakan ibu yang enak, yang rasanya itu kerasa banget, terus tiba-tiba di sini yang berbeda. Cara adaptasinya itu juga dengan cara kita misalkan bawa sambal atau bawa abon atau bawa masakan kayak teri, kacang gitu, atau bawa cemilan-cemilan apapun itu buat nunjang kita. Misalkan kita nggak bisa makan cemilan cepuluh, berhitung dong, balik TK. Misalkan kita nggak bisa nih makan saat itu, aduh kok menunya begini ya, oke aku ambil sambalku dulu lah gitu untuk bisa makan gitu. Yang penting perut keisi, jangan sampai kosong karena kita mesti kerja. betul. Kita mau kerja. Ide bagus ya. Iya. Bisa dicontoh nih. Iya, bisa jadi referensi tuh nantinya. Saya juga Contoh-contoh suka makanan bawa seperti kopi, suka kopi dari Indonesia ya, bawa kopi karena kopi yang dapat dari sini kan beda lagi lidah kita sama Iya. lidah Amerika atau Eropa. Tapi jangan salah ya, kalau di perusahaan ini ada makanan khusus buat Indonesia. Jadi jangan takut, wah nggak ada nasi ya, makasih makannya junk food terus atau burger semua. Enggak, ada nasi, ada makanan khusus buat Indonesia. Untuk Muslim ada di sana, ada misalnya kalau Halal. Muslim ada halal dan Ada nggak halal. keterangan di sana. Ada contain pork berarti Itu non halal. halal. Itu untuk Muslim. Terus mungkin itu referensi dari dua Sri Kandi ini emang sangat betul sekali biar kita nggak bosan makanan di messroom apa di kantin ya sebutnya ya. Kita bawa makanannya sendiri. Tapi hati-hati itu makanannya jangan sampai ketahuan dari custom. Tapi caranya dengan gimana ya, dibungkus rapi lah. Iya. Dan itu nggak usah yang basah-basah ya. Karena nggak awet juga Kak. Gitu. Oke, kalau makanan. Terus kalau Kang ingin tahu nih, kan kita pasti ke negara A sama B, itu banyak negara yang kita kunjungi.